memberikan panduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat 28 sebagaimana yang sudah kita kaji pada beberapa kesempatan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar bersama orang-orang yang mereka itu meskipun di kalangan masyarakatnya tergolong masyarakat berkasta rendah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berkedudukan, yang mana orang-orang bangsawan Quraisy waktu itu mereka mau mengikuti dakwahnya Nabi, mau mendengarkan Nabi dengan syarat Nabi meninggalkan mereka orang-orang yang miskin-miskin itu, mereka yang dianggap pada level kasta rendah itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Padahal orang-orang fakir itu, orang-orang rakyat jelata itu, orang-orang yang dianggap dalam masyarakat tidak memiliki kedudukan yang tinggi itu, mereka adalah orang-orang yang karakternya itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada pagi dan sore. Artinya sepanjang waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore, yang tujuannya tidak lain adalah yuridu nawajha, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini, ayat yang ke-32 ini memiliki munasabah, memiliki korelasi dengan ayat yang sebelumnya itu, yang ingin menjelaskan betapa kehidupan duniawi yang masing-masing orang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memiliki harta banyak, ada yang tidak. Itu semuanya bukan menjadi standar penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadrib lahum mathalan. Dan berikanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, masalan, sebuah perumpamaan. Masal itu dalam bahasa kita itu mirip dengan misal, ya misal, atau perumpamaan, atau kalau dalam bahasa Arab itu ada masal yang kalau diterjemahkan itu mirip peribahasa. Misalnya dalam bahasa Arab itu ada jawi' kalbaka yadba'ka. Buatlah anjingmu itu lapar. Kalau dia lapar terus kamu makan, kasih dia makanan, maka dia akan mengikuti kamu. Jadi ini pedoman yang sering dipakai oleh orang-orang itu ya, orang-orang yang top-top itu, bikin orang susah dulu, baru dikasih solusi, dikasih insentif, dia senang, akhirnya dia ikut. Itu peribahasanya dalam bahasa Arab atau masalnya dalam bahasa Arab, jawi' kalbaka yadba'ka. Misalnya ini contoh masal. Tetapi masal dalam Al-Qur'an ya, khususnya di ayat ini, itu diambil dari satu kisah, yang kisah ini menurut sebagian ulama mengatakan kisahnya kisah nyata, tapi Allah jadikan sebagai perumpamaan untuk kita. Dalam Al-Quran permisalan itu ada yang benar-benar dari kisah nyata, ada yang sifatnya imajinatif ya. Jadi ingin menggambarkan sesuatu yang imajinatif ke dalam atau melalui narasi dari satu hal yang nyata. Misalnya ketika Allah ingin memisalkan bersedekah di jalan Allah ya. Bersedekah di jalan fisabilillah itu seperti satu tumbuhan ya, kamathali habbatin, satu biji, ambatat sab'asana bila ya, yang menumbuhkan 7 cabang atau 7 tangkai. Sab'asana bila likulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai, setiap cabang itu memiliki atau menghasilkan 100 biji-bijian, 100 buah. Ini cara Allah membuat masal, membuat perumpamaan sehingga orang tergambar bayangannya. Oh, kalau ada satu biji, ya, kemudian dari biji itu tumbuh 7 batang atau 7 cabang ya. Dari masing-masing cabang menghasilkan 100 buah, 100 biji-bijian. Jadi total berapa? 700. Nah, orang kalau membayangkan itu tergambar lebih mudah dalam imajinasinya. Oh, kalau orang berinfak fisabilillah itu pahalanya seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil satu pelajaran dengan memberikan perumpamaan
dari perumpamaan, yaitu apa perumpamaannya? Yaitu rajulaini, ada dua orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannataini, yang kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi salah satu di antara dua orang yang berteman itu, jannataini, dua kebun, min a'nabin, dari anggur, ya, dari buah anggur. Jadi ada dua orang bersahabat, yang satu miskin, yang satu kayanya luar biasa. Yang kaya ini punya dua kebun, jannataini min a'nabin, yang ditanami anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi kebun itu binakhlin, dengan pohon kurma. Jadi kebunnya kebun anggur, di sekelilingnya itu pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara kedua kebun itu zar'a, ladang tanaman yang ditanami macam-macam tanaman. Jadi kalau ada orang punya tanahnya utamanya untuk nanam anggur. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu dikelilingi pohon kurma. Di antara pohon kurma dan anggur itu ada ladang lain untuk tanaman-tanaman yang lain. Jadi ini menggambarkan betapa suburnya, betapa hebatnya kebun yang dimiliki oleh orang itu. Dan kebunnya tidak satu tapi ada dua. Ini ya. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan atau buatkan di antara kedua kebun itu zar'a, ada ladang untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu yang sangat subur ya, yang pohon-pohonnya macam-macam, utamanya anggur, dikelilingi kurma, ada ladang tanaman lain di situ. Atat ukulaha, menghasilkan buahnya itu, walam tadlim minhu syai'a, dan kebun itu tidak menzalimi dia sedikit pun, maksudnya tidak berkurang sedikit pun. Hasil panennya itu selalu melimpah. Jadi ini untuk membahasakan bahwa kalau kita mengurangi hak orang lain itu adalah bagian dari kezaliman. Jadi kata-kata ini untuk mengatakan ya, kebun itu kalau di sini kebunnya si orang yang kaya tadi itu tidak berbuat zalim sedikit pun, maksudnya tidak berkurang hasilnya sedikit pun. Artinya lagi bahwa hasilnya sangat melimpah ruah. Udah dua kebun ya, masing-masing kebun tanamannya macam-macam, ada anggur, ada kurma dan lain-lain, dan kedua kebun itu hasilnya melimpah ruah, tidak pernah berkurang sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami jadikan khilalahuma, di celah-celah kebun itu ada sungai yang mengalir. Jadi betapa dahsyatnya kekayaan orang ini, punya kebun yang luar biasa hebat. Ini untuk menunjukkan betapa kekayaan orang ini itu luar biasa. Wa kana lahu samarun, kata samarun itu bisa berarti buah-buahan. Kalau dalam qiraah yang lain itu dibaca sumrun, ada yang baca sumurun. Kalau sumrun atau sumurun itu artinya adalah harta kekayaan yang juga banyak. Jadi orang ini ya, si kaya ini, jadi ada dua orang sahabat sekali lagi, yang satu miskin, yang satu kaya. Yang kaya punya kebun luar biasa dahsyat, buah-buahannya mantep ya, macam-macam, ada anggur, ada kurma. Anggur sama kurma itu simbol dari buah-buahan yang paling populer di Arab. Kemudian ada sungai yang mengalir di situ. Tambahan lagi ya, buah-buahannya, hasil dari panennya itu tidak pernah berkurang sedikit pun, sangat melimpah ruah. Dan luar biasanya lagi, wa kana lahu samarun, dan dia juga memiliki buah-buahan yang lain-lain lagi. Atau kalau menurut bacaan yang lain, wa kana lahu sumrun atau sumurun, dia juga punya kekayaan yang lain lagi. Jadi selain kebun, dia punya peternakan, dia punya kekayaan perniagaan atau yang lain lagi, yang menggambarkan betapa orang ini itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, maka dia suatu ketika berkata kepada kawannya yang miskin yang beriman itu. Jadi yang satu kaya enggak beriman, yang satu miskin. Wa huwa yuhawiruhu, ketika dia berhiwar, melakukan dialog atau bercakap-cakap dengannya. Ana aktsaru minka malau wa aznafara. Aku dibanding kamu itu lebih punya harta yang lebih banyak, wa a'azzu nafaro, dan juga pengikut yang lebih kuat.
atau pengikut yang lebih banyak juga. Jadi orang kaya ini dia merasa GR dengan kekayaannya. Dia woro-woro kepada yang miskin ini, nih gue nih. Sambil menepuk dada dia, kira-kira kalau bahasa kita menepuk dada, membusungkan dada. Aku ini lebih banyak dibanding kamu, harta maupun pengikutnya. Followernya lebih banyak, subscribersnya lebih banyak, pengikutnya lebih banyak, pembantunya lebih banyak, lebih kuat-kuat lagi. Ya, ini. Hartanya juga lebih dahsyat, lebih hebat. Jadi menunjukkan betapa orang ini itu sombong, terlalu bangga dengan kekayaannya. Ini ya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan dia memasuki kebunnya dalam keadaan atau dengan sikap merugikan dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Jadi suatu ketika dia yang sombong itu, yang merasa GR dengan kekayaannya, yang merasa bangga dengan kekayaannya, suatu ketika dia masuk kepada kebunnya dalam keadaan menggalimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu karena punya dikasih kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak ingat bahwa itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia keadaannya seperti itu adalah seperti orang yang zalimun li nafsi, dia menggalimi dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ya, terjadi ternyata adalah kebun yang dia selama ini bangga-banggakan itu sudah hangus ditimpa musibah, ditimpa satu bencana yang membuat semuanya itu habis. Tapi itu nanti ceritanya akan datang berikutnya ya. Jadi suatu ketika dia masuk kebunnya, dia mengatakan, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira, kata dhanna itu bisa berarti aku yakin, bisa berarti atau mengira. Tapi dalam konteks ini itu lebih tepat diartikan dengan aku meyakini. Ya, aku menyangka dengan yakin ya, bahwa hartaku yang banyak ini tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi tipologi orang yang bangga dengan kekayaannya, orang yang tertipu dengan kekayaan yang dimiliki, dia itu pasti berpikir bahwa itulah sesuatu yang menjadi penentu dalam kehidupannya. Dia yakin bahwa itulah akan membuat dia seakan-akan abadi. Sama seperti dalam surat Yaqulu, apa itu? Dalam salah satu ayat juz amma itu yang akhladah, itu yang ada akhladahnya. Al-Humazah gimana? Ayah sabu annama lahu akhlada. Ya. Dia mengira, dia meyakini bahwa hartanya itu kan membuat dia itu langgeng. Maksudnya seakan-akan dengan harta itu dia sudah memiliki segalanya. Kan tipologi orang yang tertipu dengan kekayaan begitu, atau tertipu dengan kekuasaannya seperti itu. Dia menyangka dia itu akan selama-lamanya di situ, sehingga dia tidak menggunakannya dengan sesuai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak meyakini itu adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang bisa Allah ambil kapan saja, bisa Allah habisi kapan saja. Ini. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak pernah meyakini bahwa hari kiamat itu akan datang. Ini jadi sudah yakin bahwa kekayaannya tidak akan hangus, tidak akan binasa, tidak akan rusak, tidak akan berkurang selama-lamanya. Dia tidak yakin dengan datangnya hari kiamat. Kalau orang yakin dengan hari kiamat, pasti tidak begitu gitu ya. Makanya iman dengan hari akhir itu bisa membuat seseorang itu melakukan satu perilaku yang dia menjadi bukti keimanan itu. Misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia percaya sama hari akhir, sama adanya hari kiamat, dia akan mengatakan yang baik atau diam kalau enggak gitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang meyakini adanya Allah, yakin iman kepada Allah dan hari akhir, ada hari pembalasan, dia akan memuliakan tamunya dan seterusnya. Jadi orang yang yakin kepada Allah dan hari akhir itu pasti akan berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari dia. Kalau tidak berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari dia, artinya ya ada masalah dalam keimanannya itu.
Artinya perlu proses perbaikan, ya, proses islah, proses untuk menyempurnakan lagi imannya itu. Ini ya. Jadi orang ini tidak meyakini akan datangnya hari kiamat. Wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, ya, kalau aku sudah mati dan ternyata ada hari kebangkitan, la ajidanna khairan minha munqalaba, mak pasti aku akan mendapatkan khairan yang lebih baik minha, daripada hartaku yang sudah banyak ini. Munqalaban sebagai tempat kembali. Jadi orang ini mengira bahwa harta yang banyak, rezeki, nikmat yang luar biasa itu menjadi tanda bahwa Allah itu ridho kepadanya. Menjadi tanda bahwa dia mulia di dunia itu akan mulia di akhirat juga, kalau ada akhirat itu. Jadi dia mengatakan ini itu ala wajhi tahakkum, kalau kita baca para mufassir itu ya. Dia ingin mengejek orang yang meyakini hari kiamat, meyakini ada hari akhir. Paling toh kalau ada hari akhir nanti, ada pembalasan di akhirat nanti, ya sama, paling kamu akan miskin tetap miskin, aku akan tetap kaya. Itu cara pandang seperti itu. Jadi ayat ini itu mengungkapkan redaksi ungkapan penghinaan dari orang yang percaya hari akhir, bahwa orang yang kaya di dunia seperti dia itu nanti kalau mati kalau ada kebangkitan, toh kalau ada gitu ya, itu dia akan sama nasibnya. Ya paling kamu yang miskin di akhirat akan tetap miskin. Aku yang gini sudah kaya, di akhirat nanti akan kaya, bahkan lebih kaya lagi. Jadi dia ingin melecehkan iman kepada hari akhir dengan cara seperti itu. Ini. Maka qala lahu sahibuhu wa yuhawiru. Ini akan saya baca dulu ayatnya, nanti kita baru ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Maka ya, berkatalah temannya yang miskin tadi kepada dia, wa huwa yuhawiru, dan dia berhiwar. Hiwar itu dialog, bercakap-cakap ya. Makanya beberapa kali kita pernah sampaikan ya, surat Al-Kahfi ini ada 4 kisah. Yang 4 kisah ini mencerminkan 3 posisi interaksi orang yang berbeda levelnya. Kalau Ashabul Kahfi adalah orang-orang baik dalam posisi lemah. Orang-orang yang zalim itu dalam posisi yang jauh lebih kuat. Dalam pola interaksi seperti ini, itu orang yang lebih baik itu udah ngalah aja, menghindar saja, jangan konfrontatif, karena itu akan membinasakan dirinya. Tapi dalam konteks ini, 2 orang yang berteman ini, itu ketika mereka satu level, maka interaksinya harus ada hiwar, ada dialog, ada feed and back, ada feedback, ada proses komunikasi 2 arah, karena mereka setara. Dan ini bisa kita nanti analogikan, kita kiaskan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wa huwa yuhamiru, dia berhiwar, dia bercakap-cakap dengan orang ini, dengan orang yang kafir tadi. Akafarta billadzi khalaqaka, akankah engkau kufur ya, ingkar terhadap Rabb ya, Tuhan, zat yang menciptakan engkau, min turabin, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Jadi orang itu dibuat awalnya dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Summa sawwaka rajula, kemudian dia menjadikan engkau sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Jadi ini cara orang yang beriman tadi, yang miskin tadi tapi beriman, atau beriman tapi miskin, itu mengajak berdialog dengan cara mengajak dia untuk mengingat asal kejadian dia. Bukankah kamu itu dulunya asli nggak ada? Allah ciptakan kamu dari tanah ya, dan kemudian dari air mani. Dua-duanya itu tidak ada yang dapat kamu banggakan. Ini. Tsumma sawwaka rajula, kemudian dia menyempurnakanmu sebagai seorang laki-laki seperti sekarang ini, diberi tangan, diberi kaki, diberi mulut, diberi mata, diberi segala seluruh aspek yang menyempurnakan kehidupan dia sebagai seseorang manusia. Dia menyebut nikmatul ijad wal imdad. Makanya di antara nikmat yang agung itu adalah nikmatul ijad wal imdad. Nikmat di mana Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Wa nikmatul imdad, Allah memberikan kepada kita perangkat-perangkat yang memungkinkan kita untuk melakukan
aktivitas kita secara sempurna sebagai seorang manusia. Kemudian dia mengatakan lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Lakinna, tetapi aku percaya huwallah, dialah Allah, rabbu wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan terhadap Rabbku itu, Tuhanku itu ahada dengan sesuatu apapun. Ini. Jadi dia mengatakan kalau aku itu meyakini bahwa dialah Allah yang Maha Esa, Tuhanku, yang aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walau la idz dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwwata illa billah. Mengapa engkau tidak ketika memasuki kebunmu engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah al-amru masya Allah. Bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Meskipun sekalipun engkau melihat aku ini lebih sedikit darimu baik dalam hal kepemilikan harta maupun anak-anak. Jadi dia merasa orang ini itu bangga dengan imannya. Ditakdirkan oleh Allah tidak lebih kaya dari temannya itu bukan satu hal yang membuat dia lantas kehilangan harkat martabatnya, enggak. Tapi dia bangga dengan keimanan itu. Meskipun anak apa lumika malah walada, mobilku lebih jelek, kekayaanku lebih sedikit, rumahku enggak lebih luas dari kamu, tapi itu lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahad. Jadi bangga dengan keimanan. Kita itu harus menjadi bangga dengan keimanan kita. Jangan pernah merasa lebih rendah dari orang yang tidak lebih baik dari kita. Dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang jangan pernah merasa rendah diri. Karena kita punya iman. Jadi orang mukmin itu berhak untuk lebih merasa izzah, punya kemuliaan diri. Jadi punya harkat martabat. Ini. Fa'asa rabbi ayyatiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i wa tusbiha sa'idan zalaqa. Mudah-mudahan Rabbku Tuhanku itu akan memberikan yang lebih baik dari kebunmu. Ini. Jadi pola pikir orang yang beriman itu tidak sifatnya materialistik. Dia melihat kebun itu, melihat kekayaan itu satu hal yang bukan hakikat. Karena dia meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan dengan imanku ini, dengan kepercayaan itu sesuatu yang lebih baik daripada kekayaanmu itu. Dan bahkan dia kemudian berdoa wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Kemudian dia mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kebunmu petir atau bencana minas sama'i dari langit fatusbiha, maka kebunmu itu akan menjadi sa'idan zalaqa, menjadi tanah yang licin. Licin maksudnya semua tanaman yang tadi yang luar biasa indah, produktif, subur itu menjadi habis, seakan-akan licin. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Atau air sungai tadi yang mengalir di kebun-kebun itu menjadi kering, surut dalam tanah, falan tastati'a lahu talaba, maka kau tidak akan mendapati satu hajat apapun kamu bisa dapatkan dari sungai yang tadinya mengalir itu. Jadi habis semua airnya. Dan kemudian diceritakan di sini wa uhiqa bi thamarihi, dibinasakanlah harta kekayaan itu, fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Akhirnya dia membolak-balikkan tangannya ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala usiha. Jadi dia kayak merasa menyesali apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dia sudah menginfakkan banyak hal, sudah menghabiskan modal yang banyak untuk membuat kebunnya itu tadi menghasilkan buah-buahnya luar biasa, tapi dalam sekejap habis dikenai bencana. Wahiyya khawiyatun ala urfiha, dan pohon anggur itu atau kebun tadi itu roboh bersama dengan penyangganya. Jadi sudah binasa sama sekali. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Tapi kemudian dia sadar bahwa ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, seandainya aku tidak menyekutukan Rabbku itu dengan sesuatu pun. Jadi dia baru sadar setelah kena bencana. Makanya kemarin di khutbah Jumat kemarin saya mengambil tema musibah, bahwa musibah itu masuk dalam al-azabul adna, la'allahum yarji'un, suatu
musibah, satu kejadian yang memang merugikan orang yang terkena musibah itu, tapi tujuannya adalah la'allahum yarji'un wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sama dengan orang ini, begitu kebunnya itu hangus, ternyata dia baru sadar, baru mengatakan wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada walam takul lahu fi'atu yang surunahu, dan tidaklah ada segolongan orang pun yang mampu menolongnya min dunillahi selain Allah wa makana muntasira, dan dia tidak akan mendapatkan bantuan dari siapapun, wa makana muntasira, dan dia tidak akan dapat membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, di sanalah pertolongan Allah itu lillahi, hanya milik Allah, al-haq yang maha benar. Huwa khairun tawaban wa khairul uqba, dialah yang paling pemberi pahala terbaik, wa khairul uqba, dan pemberi balasan yang juga terbaik. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada banyak sekali ya pelajaran yang luar biasa. Saya tidak ingin menjelaskannya dulu. Silakan kalau ada yang bisa memetik faedah dari ayat ini, silakan disampaikan. Nanti kalau sudah nggak ada, kita akan bahas satu persatu insya Allah. Silakan. Biar sistemnya CBSA, ya, cara belajar semuanya aktif. Ya silakan. Ada speaker nggak? Oh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian tadi kan kejadian setelah orang itu mengingatkan atau disadarkan oleh Allah ya, sehingga dia otomatis mengingat dan bertobat. Apakah orang seperti ini bertobat? Kemudian tobatnya diterima memang karena ajarnya itu berarti apakah dia yang ada lagi waktu itu bertobat dia? Ya. Kasus-kasus seperti ini itu ada beberapa dalam ayat Al-Quran. Selain pemilik kebun ini, ada juga kisah orang-orang yang juga sama pemilik kebun di surat Al-Qalam. Itu kalau kita baca, mereka bangga dengan kekayaannya, tertipu dengan kekayaannya, bahkan sampai kemudian mereka itu kalau mau panen itu sampai bisik-bisik, jangan sampai ada orang miskin yang tahu kalau kita mau panen. Jangan sampai nanti kita ini kekayaan kita berkurang, kita bagi-bagi sebagian kepada orang miskin. Ternyata ketimpa musibah, habis semuanya itu, baru mereka sadar. Nah inilah ya, musibah seperti ini, kalau kita mau menyebut sebagai azab, dan itu bisa kita sebut sebagai azab, tapi itu masuknya dalam al-adzabul adna, ya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apakah tobatnya diterima atau tidak, kalau dia sadar dengan kesalahannya, kemudian dia mengubah cara hidup dia, keyakinan dia menjadi beriman, ya tentu ya, kalau taubatnya nasuha, Allah pasti akan menerimanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa? Jadi selama taubatnya nasuha, benar-benar yakin, dia mengakui kesalahan, kemudian berjanji atau berkomitmen tidak mengulangi lagi, minta ampun sama Allah, ya pasti Allah akan terima. Ya, itu. Yang lain? Ini kayaknya kalau mesinnya bagus, speakernya ada lebih dari satu, hanya bagus Pak ya. Baik, kita langsung aja. Dari penjelasan ini sudah jelas bahwa dari kedua golongan tersebut adalah satu golongan itu adalah lebih dominan mencintai dunia, dan satu golongan lagi adalah lebih mencintai artinya akhirat. Barangkali ini penjelasannya begini: kalau seseorang itu dia lebih dominan mencintai dunia, maka dia itu akan lebih memiliki sifat seperti sombong, takabur, ya, artinya dan lain sebagainya. Sehingga dengan harta atau mungkin
cinta dunia itu melebihi segala-galanya, dia akan lupa bahwa semua itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak menyadari, ya, tidak menyadari, sehingga apa yang dia peroleh itu adalah mungkin bisa dikatakan dari payah mereka atau apalah istilahnya gitu ya. Padahal itu adalah semua adalah pemberian dari Allah. Karena di sini Allah menguji kepada golongan tersebut sampai sejauh mana dengan kita berikan waktu yang Allah berikan semacam rezeki yang begitu melimpah ruah, apakah golongan tersebut akan boleh dikatakan dia akan tidak kepada Allah sebagai memberi rezekinya. Makanya di dalam kegiatan masyarakat itu ya artinya kalau kita memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, kita paling tidak harus memiliki rasa syukur, ya. Dengan rasa syukur tersebut paling tidak kita akan tetap ingat kepada Allah. Nah, sifat seperti ini adalah dimiliki oleh golongan yang lain, yang itu yang katakan mungkin bisa dikatakan miskin, tapi mereka beriman. Mereka mungkin sedikit punya, tapi mereka mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka mendapatkan berkah dari pertolongan Allah tersebut. Misalnya punya katakan tetap berjalan seperti biasa, tapi ya golongan yang lain itu ada yang katakan boleh katakan tak kubur, ya, mungkin atau mungkin tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah. Ya mereka itu boleh dikatakan tidak mensyukuri atau tidak mengingat bahwa semua itu adalah karunia Allah. Nah, di sini terkadang kalau sifat manusia sudah demikian rupa, itu Allah itu kadang-kadang bisa melenyapkan artinya harta maupun katakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam waktu yang sekejap. Misalnya tadi katakan di dalam terjemahan ini kebun kurma yang begitu luas yang dia banggakan dan dia sombongkan dia punya masa yang banyak, itu mereka tidak ingat kepada Allah, sehingga di sini Allah memberikan semacam bagian yang mengatakan terlibat, yaitu boleh dikatakan semacam azab, di mana kebunnya itu bagus dalam waktu yang begitu singkat. Di sini baru diberi penyesalan. Memang kadang-kadang namanya penyesalan itu pasti akan datangnya kemudian setelah adanya suatu hal yang terjadi pada diri manusia. Mungkin barangkali ini ya sebagai semacam introspeksi juga kepada diri kita semua, ya, bahwa kita tetap walaupun kita cipta dunia, tetap kita tidak boleh juga melupakan cinta akhirat. Jadi bagi kita ya keduanya harus berjalan selaras dan seimbang, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan dunia dengan sempurna dan kita bisa menuju ke alam akhirat juga dengan perkara yang kita miliki dengan sempurna juga. Nah, ini barangkali mungkin yang dimiliki oleh golongan yang miskin tadi, karena mereka lebih bisa melakukan satu kesenjangan antara cinta dunia dan cinta akhirat. Barangkali kita mungkin sedikit penjelasan. Ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, ya, masyarakat. Ini banyak contoh-contoh juga kasus yang sudah terjadi, sehingga barangkali kita harus bisa melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Pak Mas Buri.
Ya, ada poin yang banyak yang benar ya disampaikan Pak Soya. Misalnya tadi orang yang diberi kekayaan dan tidak beriman itu cenderung untuk sombong ya, kemudian juga menggunakan harta itu bukan di jalan yang sesuai. Ya silakan Pak Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaznya. Saya juga ingin mencoba memberikan semacam gambaran dari ayat ini. Ini kalau kita lihat dari bersama ini memang Allah selalu memberikan suatu banding. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang pintar, ada yang pintar. Ada yang benar, ada yang benar. Itu adalah suatu pembanding dan dua-duanya adalah untuk ujian yang diberikan kepada kita. Tadi ada beberapa hal yang mungkin pelajaran pertama adalah apapun itu, apa yang orang kaya, pertama Allah itu adalah untuk memberikan ujian kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah selalu memberikan yang terbaik dan terbaik. Tapi terkadang karena kita lupa dengan apa yang Allah itu, lalu kita sombong dengan apa yang kita miliki dan kita kadang merasa rendah dengan apa yang tidak kita miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwasanya orang yang merasa memiliki kita adalah selalu kita bisa kepada orang yang merasa lebih atau oleh sombong. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Asr itu bahwasanya merasa bersilah kamu dalam hal kebaikan dan dengan sabar. Artinya ketika kita melihat saudara kita bersombong dengan kayanya, bersombong dengan pintarnya, maka kita sebagai orang muslim mengingatkan beliau kalau kita tidak ada itu bahwasanya itulah fungsi sebagai umat yang memberikan kelebihan ataupun maupun kelebihan daripada mereka. Begitu dari saya. Jadi ayat 3 pertama bahwasanya yang terakhir adalah bahwa penyesalan yang paling terakhir. Ini juga suatu bentuk gambaran daripada ayat itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Taufik. Ini menarik. Jadi kita ngaji ini sebenarnya tujuannya adalah sekedar memantik ya. Jadi nanti di rumah dibaca lagi, direnungi. Kita bisa mengambil iktibar dari ayat-ayat itu ya. Ya silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ayat yang 40 itu ada mendoakan untuk supaya kebunnya itu kena musibah gitu. Nah saya memahaminya bahwa yang si miskin ini berharap Tuhan akan menegur dengan cara kena musibah, harapannya dia bisa kembali gitu. Jadi takutnya saya salah memahami, jangan-jangan kita boleh mendoakan untuk kebinasaan orang, tapi mohon koreksi yang saya pahami adalah ini sebuah doa, mudah-mudahan Allah menegur dia untuk bisa kembali. Itu saja yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menjadi poin yang penting juga untuk diperhatikan memang. Jadi melalui ayat ini dari referensi yang saya baca, yang pertama itu menjadi dalil ya bolehnya mendoakan orang yang berlaku dolim kepada kita, mendoakan buruk ya. Misalnya ada orang dolim, kemudian kita doakan semoga Allah membalasnya atau apa, itu boleh. Meskipun al-afu ya, memaafkan itu lebih baik. Jadi kalau ada orang kita melakukan keburukan kepada kita membalas yang setimpal itu boleh. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih baik dibanding kita membalas dengan balasan yang setimpal, termasuk dengan mendoakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pemahaman Pak Taufik juga saya baca juga di referensi yang lain juga, bahwa maksud dari orang mukmin itu di sini mengatakan atau mendoakan wa yursila alaiha husbana itu minas sama, mendoakan adanya musibah dari langit itu benar. Tujuannya adalah agar harta yang membuat dia lupa terhadap Allah itu, membuat orang itu malah lupa dengan jati dirinya itu, ya udah biar diambil saja agar dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang Pak Taufik pahami, itu persis dengan apa yang saya baca di dalam referensi yang saya baca. Ya. Jadi betul Pak itu Pak. Tujuannya adalah untuk itu. Bukan membinasakan orang, yang membinasakan kebunnya tadi itu. Maka saya kalau baca di sini, bukan agar orang itu binasa, tidak. Tapi wa yursila 'alaiha husban minas sama fatusbiha sa'idan zalaqo. Jadi yang dibinasakan apanya Pak? Kebunnya, bukan orangnya.
Gitu. Misalnya ada penguasa zalim kepada kita, mudah-mudahan dipecat atau dicopot dari jabatannya itu misalnya, itu boleh. Ada yang lain? Ya. Oke, kalau nggak ada kita akan lihat ya. Ada, oh ya silakan. Ya ya. Langsung saja di ayat 39 ini ada yang bagus yang saya ada perkataan lain yang mungkin bisa kita ucapkan yang ketika kita mendapatkan kebaikan atau nikmat yang banyak dari Allah adalah ucapan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini yang mungkin terasa asing ya bagi kita ya. Ketika kita melakukan nikmat atau apa, ya paling sering mengucapkan alhamdulillah atau apalagi. Tapi di sini mungkin kita bisa meniru atau mengucapkan kalimat baik tersebut karena ini juga diabadikan dalam Al-Quran ya kata-kata tersebut dan alangkah baiknya juga ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, kekayaan, turunan ataupun segalanya kita mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sebelumnya atas kehendak Allah itu semua terwujud dan tidak ada kekuatan atau selain Allah sendiri. Ya, itu yang Pak Joko sampaikan itu juga menjadi pembahasan para ulama juga ya. Jadi bahwasanya ayat ini menjadi dasar disyariatkannya kalau kita melihat satu hal yang membuat kita kagum, baik itu harta kita sendiri maupun punya orang lain, itu disunahkan membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Misalnya kita punya kendaraan ini bagus mahal gitu ya. Setiap kita lihat kita mengaguminya karena memang bagus misalnya. Ini disunahkan mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Punya rumah misalnya, kita setiap masuk merasa bersyukur, wah ini wah hebat. Atau melihat masjid, disunahkan baca Masya Allah la quwwata illa billah. Apa faedahnya? Yang pertama, dia mengingatkan bahwa Masya Allah, ay al-amru Masya Allah, balas segala sesuatu itu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi yang seperti ini. Jadi yang pertama, jadi kata Masya Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para ulama mengartikan kata Masya Allah la quwwata illa billah itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah aku ini nggak punya kekuatan apapun kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu juga tidak punya kekuatan apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya nggak takut, saya nggak khawatir dengan mereka. Kalau saya benar, saya nggak khawatir dengan mereka karena mereka tidak akan mungkin membahayakan saya kalau tanpa Masya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi Masya Allah la quwwata illa billah juga memberikan makna bahwa itu membantah ya sebagian kalangan ya, khususnya orang-orang yang ateis ya, yang mereka mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini semua bergerak dengan dirinya masing-masing. Jadi alam semesta bergerak sendiri, hewan-hewan punya kekuatan sendiri, orang-orang punya kekuatan masing-masing, itu ditolak oleh ayat ini. Jadi Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi sekali lagi pembebasan diri dari kekuatan, dari kemampuan itu adalah yang pertama. Yang kedua, orang lain pun ya, yang sekiranya dia harus kita khawatir atas bahayanya, kita takut atas dia, Masya Allah la quwwata illa billah, dia tidak akan mampu membahayakan saya kalau tidak direndaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Juga maknanya seperti itu. Makanya kalau di mobil-mobil ada sebagian tuh di belakangnya itu ada yang nulisnya hada min fadli rabbi. Ada yang nulis ini Masya Allah la quwwata illa billah. Ya daripada ditulis pulang pergi itu yang di truk itu, ya mending itu tulis nggak apa-apa lah. Masih lumayan. Orang yang baca di belakangnya juga ingat. Dibanding yang ditulis di truk itu kan. Ku nantikan itu. Wah, itu macam-macam lah. Nah itu nggak apa-apa. Jadi ini sunnah disyariatkan kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, ya, indah, itu bilang Masya Allah la quwwata illa billah. Ada yang lain, Pak? Ini ada banyak sekali ya
faedah di ayat ini kita mau selesaikan atau kita berhenti? Hah? Mau kita teruskan 10 menit, 15 menit atau kita berhenti? Hah? Ya udah. Kalau gitu kita berhenti dulu. Insya Allah pekan berikutnya kalau pas Al-Kahfi lagi kita akan bahas lagi dari lebih dalam ya mengenai kandungan ayat ini. Ada banyak sekali ya faedah dari ayat ini yang perlu kita gali. Sehingga kita baca ayat ini itu kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan keimanan kita. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.